Selamat pagi, perkenalkan nama saya Oktaviani Librato Dolalumung dengan NIM E10211911075, Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fasilitator. Fasilitator adalah orang yang bertugas mengelola proses dialog. Fasilitator sendiri adalah untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta dapat mencapai tujuan belajarnya. Tugas fasilitator adalah membimbing, merencanakan, dan mengelola kelompok atau kelas dalam suatu acara, serta memastikan tujuan tercapai secara efektif dan partisipatif peserta yang memadai. Adapun sikap yang harus dimiliki seorang fasilitator, yang pertama adalah empati, kedua, peka terhadap situasi pertemuan, ketiga, tidak hanya memikirkan target penyampaian materi atau hasil, melainkan proses belajar pesertanya. Keempat, percaya diri. Kelima, terbuka atau jujur pada saat merespon peserta. Tidak hanya menunjukkan sikap dibuat-buat, hormat terhadap peserta secara sederajat. Kemudian tidak terpancing menjawab situasi pertanyaan, dan yang terakhir objektif. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki fasilitator, yang pertama bertanya, mendengarkan aktif, komunikasi, bahasa tubuh, dan mengarahkan orang. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai apa itu fasilitator, sikap fasilitator, dan keterampilan apa yang harus dimiliki seorang fasilitator. Baiklah, sekarang kita akan melakukan role play tentang menjadi seorang fasilitator, yaitu dengan tema mental health. Halo, selamat pagi semuanya. Kurang semangat nih, masih pagi loh. Kalau kakak bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Oke, kita ulangi. Semangat pagi. Oke, baik, terima kasih. Sebelum acara kita dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar menjalin keakraban antara kita semua ya teman-teman. Baiklah, di sini apa yang ada, kenal sama kakak? Oke, kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Oktaviani Librato Dolalumung. Di sini kakak akan menjadi fasilitator untuk teman-teman semua. Nah, apa ada yang tahu kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu tentang mental health. Sepertinya kita sering mendengarkan tentang mental health. Ya, mental health itu adalah kesehatan jiwa. Seperti diketahui bahwa kesehatan jiwa ini dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan seseorang hingga pada akhirnya akan memiliki dampak besar bagi perilaku serta kepribadiannya. Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik tingkat global maupun nasional. Riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia dari 15 tahun telah mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800, atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun, yang merupakan usia anak remaja dan usia anak produktif. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20%. Populasi di Indonesia itu mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20%-nya dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah gangguan jiwa. Nah, dari penjelasan di atas tadi, ada beberapa jenis masalah kesehatan jiwa.
Dan 3 jenisnya masalah kesehatan jiwa yang paling umum terjadi. Di sini ada yang tahu apa-apa aja dari ketiga yang paling umum masalah kesehatan jiwa ini? Saya Kak, kondisi yang paling umum terjadi itu adalah stres Kak. Iya, betul sekali. Kondisi yang paling umum terjadi itu adalah stres. Stres adalah gangguan di mana seseorang mengalami tekanan berat, baik secara emosional maupun mental. Seseorang stres biasanya mengalami gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Di sini siapa yang mudah emosi atau tersinggung? Bisa jadi itu adalah salah satu gejala dari stres. Kemudian ada juga contoh-contoh dari dampak stres tersebut. Yang pertama, mudah emosi, hingga emosi itu kadang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, ada enggan makan atau makan secara berlebihan. Yang ketiga, menjadi perokok atau merokok berlebihan. Kemudian yang keempat, menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan yang keenam, penyalahan obat-obatan narkotika. Nah, apa nih masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat kita stres? Yang pertama, gangguan tidur, kemudian lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri atau tenggang pada otot, penurunan gairah seksual, obesitas, hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Selanjutnya, kondisi umum yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian yang normal, rasa kecemasan biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan mengikuti ujian sekolah atau wawancara kerja. Nah, kondisi umum yang ketiga apa nih kira-kira? Kondisi umum yang ketiga itu adalah depresi. Depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi ini berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi. Ada kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis, kemudian merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri, kemudian sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung, tidak acuh terhadap orang lain, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan atau bunuh diri. Kemudian, dampak depresi terhadap kesehatan fisik itu seperti gangguan tidur dan badan terasa lemah, berbicara atau bergerak menjadi lambat, perubahan siklus menstruasi pada wanita, libido turun, dan munculnya sembelit, nafsu makan turun atau meningkatnya secara drastis, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Nah, dari ketiga kondisi umum yang terjadi ini, Kak, ada nggak sih penanganannya atau penanggulangannya? Ya, tentu ada dong. Di sesi ini, kakak akan meminta teman-teman semengetahuan teman-teman saja apa saja penanggulangan akibat dari stres, depresi, dan kecemasan seperti yang udah kakak sampaikan tadi. Saya Kak mohon izin menjawab untuk penanggulangan akibat dari stres. Menurut saya Kak, selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada hikmahnya. Kemudian meminta saran dari orang-orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang kita alami. Kemudian belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi.
Kemudian, melakukan aktivitas fisik, mediasi, atau teknik relaksasi guna meredakan ketegangan, emosi, dan menjernihkan pikiran. Itu Kak, sekian dari saya. Nah, itu tadi adalah beberapa penanggulangan stres menurut teman kita tadi ya. Nah, tadi kata teman kita apa-apa aja tuh penanggulangan stresnya. Ada apa tadi? Kita itu selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua, minta saran kepada teman atau keluarga, belajar mengendalikan diri, dan melakukan aktivitas fisik guna meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran. Siapa lagi nih yang mau menjelaskan cara mengatasi gangguan kecemasan dan depresi? Saya mau menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Cara menanggulanginya dari gangguan kecemasan dapat diatasi tanpa bantuan dokter. Bisa melalui beberapa cara seperti mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, tidur cukup, mengurangi asupan kafein, minuman beralkohol atau zat penenang lainnya, tidak merokok, berolahraga secara rutin, dan melakukan metode relaksasi sederhana seperti yoga atau meditasi, Kak. Iya, jawabannya bagus ya. Itu tadi sudah jelas cara penanggulangan dari gangguan kecemasan. Kak, kalau metode tadi tidak bisa memberi perubahan gimana? Jika metode tadi tidak memberi perubahan, disarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, siapa mau menjelaskan tentang penanggulangan dari depresi? Saya, Kak. Cara untuk mengatasi atau menanggulangi dari depresi itu seperti kita harus beristirahat yang cukup, berpikir positif, mencari teman curhat, dan melakukan hal-hal baru, Kak. Oke, terima kasih, jawabannya sungguh luar biasa ya. Nah, itu tadi cara-cara mengatasi atau menanggulangi dari stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak kapan memperingati Hari Mental Sedunia? Hari Mental Sedunia diperingati pada tanggal 10 Oktober dengan tema tahun ini adalah kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Melalui tema tersebut, semua negara diharapkan dapat memberikan akses layanan yang lebih luas dan lebih besar agar kesehatan mental lebih terjamin dan setara dengan kesehatan fisik lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kakak sharing atau kakak sampaikan pada teman-teman. Jika ada kesalahan kata, kakak mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.